Halo Kak, Halo, halo Giats. Selamat pagi. pagi Kak. Apa kabar Giats? Baik Kak. Kabar baik ya, Alhamdulillah. Oke, bentar. Ini dia. Udah sarapan Giats? Udah Kak. Udah sarapan sama apa? Tadi nasi uduk Kak. Nasi Nasi uduk, kuning, nasi mantap. kuning. Nasi kuning, oke. Di sini nasi kuning berapa? Nasi uduk, nasi uduk. Oh, nasi uduk berapa di situ? Berapa? 10.000 lah. Oh, sama ya. Oke, ini just dulu ya. Tidak. Eh, oke, kita mulai aja Giats ya. Nah, ini dia. Oke. Udah ready semua, ready, ready, ready dah. Oke. Terakhir kali belajar, masih ingat belajar apa Giats? Malam gambar. Gambar, pintar ya. Quest Night. Kemarin udah bikin ini ya. Apa? Sama Quest Night juga. Tentang kesatria dan Oh iya, Kesatria pemanah ya. Ras Ini aku ya. mah agak panjang banget. Tapi dia menerapkan konsep dari yang namanya Knight and Dragon atau OP ya. Kelas gitu. Dan juga betul kamu udah belajar mengenai gambar, pintar. Nah, hari ini kita akan lanjut ke dalam inheritance. Inheritance, pernah dengar apa itu? Coba? Ini Inheritance. enggak. Nah, inheritance ini adalah bahasa Inggrisnya pewarisan, warisan. Warisan berarti apa, Giats? Warisan secara umum ya. Coba menurut kamu apa? Harta yang dikasih dari orang tua. Kayak dikasih barang. Kenapa kok tiba-tiba dikasih barang? Itu mah minjem, minta juga kayak gitu. Jadi warisan apa? Bedanya dengan warisan, minta, dan ngasih. Warisan itu yang ngasih, saya bilang ya, Hmm. warisan diturunkan. Ah, warisan diturunkan, betul. Yes, nah itu baru penjelasan yang tepat. Jadi benar, misalnya ini eh, kamu punya papa mama gitu ya. Kalau dari papa kamu miripnya yang mana? Paling mirip dengan papa bagian mana? Muka, Mata atau hidung? hidung. Nah, misalnya hidung ya, terus mama dari mata gitu ya. Jadi Hmm. yang namanya Giat, jadi ini papanya Giat, ini mamanya Giat, ini Giat. Nah, itu ada yang diturunkan gitu. Dari papa mamanya kamu, mirip hidungnya, mirip matanya, tapi kamu juga ada keunikan sendiri. Contohnya apa? Contohnya mungkin, oh rambutnya Giats lurus, rambutnya Giats tebal dibanding sama papa mamanya Giats. Gitu ya. Nah, itu yang mau kita buat. Ya, kalau dalam game berarti gimana? Kalau dalam game, kenapa kita mesti ngebikin kelas baru? Jadi ini kayak bikin dev dalam dev aja yang di modul 3 kemarin. Sekarang kamu bakal ngebikin objeknya itu ada naga, sama kayak kemarin, tapi mereka bertiga punya keunikan masing-masing. Ya, kalau nanti Knight dia pakai serangan pedang, tapi kalau Rascal dia pakai tembakan panah. Tapi kalau Dragon dia pakai ini ya, fire gitu. Nah, gimana berarti kita caranya ngebuat itu? Caranya berarti nanti Giats tinggal bikin kelas dalam kelas. Ya, jadi kamu nanti ada yang namanya dua kelas. Ya, contohnya gimana? Contoh nanti kamu punya kelas A. Kelas A ini si bapaknya ya. Kelas A ini, sorry. Kelas A ini si anak. Lalu kelas B itu si bapaknya. Nah, si anak ini punya semua yang ada di bapaknya. Plus yang ada di anaknya itu sendiri. Gitu. Ya. Nah, gimana cara buatnya? Cara buatnya berarti contoh, kamu nanti pengen bikin kelas anak namanya warrior. Berarti kamu bikin dulu kelas bapaknya hero ya. Kelas bapaknya hero, jangan lupa di dalam nanti anaknya panggil bapaknya. Ada hero. Gitu baru nanti apapun yang bapaknya punya, nanti anaknya punya. Jadi ketika kamu pengen ngebikin objek kelas anaknya, kamu tinggal ikutin aja yang ada di bapaknya gitu. Ini kan gak ada init ya di warriornya ya. Hmm. Nah, berarti kamu tinggal ikutin, oh berarti name-nya, health armor-nya berarti ada Henry 100 sama 50.
ya. Lalu panggil yang ada di anaknya aja. Gitu. Itu aja ya. Ada pertanyaan dulu, ya? Belum ada, Kak. Belum ada ya? Kalau belum ada, kita coba buat ya. Kamu boleh di share screen. Kita buat yang game kemarin dulu, baru kita ngebikin game Gobak Sodor yang baru ya. Coba di share screen dulu. Buka algoritmnya, login dulu. Oke, lalu scroll ke bawah. Kita coba kerjain. Udah dibuka belum? Tar, tar, tar. Oh, belum kado tuh, Kak. Di refresh dulu, guys. Hmm. Masuk sekolahnya tanggal 6 atau tanggal 11 ya kemarin? 11, Kak. Oh, 11. Oke. Masih ada seminggu ya. Masih keburu. Eh, di scroll ke bawah. Nah, ini. Ini nih, nomor 7. Hmm. Nah, oke. Coba baca dulu. Nah, sudah? Oke, jadi langkah pertama kita mau ngebikin kelas turunan ya. Jadi kamu mau bikin kelas warrior, dia adalah keturunan dari si hero. Cara bikinnya gimana berarti, Giats? Hmm, Berarti bikin dulu kelas namanya warrior ya, sama kayak yang di baris 3 ya. Kamu tinggal bikin di bawahnya. gimana sini? 15. Di bawahnya, betul. Kelas namanya warrior ya. Hmm. Dibuat langsung. Kelas, yes, selalu panggil namanya warrior ya. Hmm. Terus, gimana cara buat nge-inheritance? Panggil bapaknya di dalam Oh, kurung. Ya, kamu bikin di dalam kurung ada nama bapaknya. Nah, sip. Apa yang kita buat di dalam warrior? Dibuat dalam warrior ada dev hello kayak gini ya. Nah, ada coba tampil gini ya. Bikin dev hello, mau bikin new hero, mau print info. Mhm. Baru dia tinggal dikasih slip ya. Yes.
Nah, kita tinggal buat dia harus ada hello udah ya. Hello udah, tinggal bikin yang attack. Nah, attack ini berarti sama kayak yang kemarin, yang fight. Aku bikinnya kayak gini aja, dev attack di bawahnya ya, lagi. Ya agak panjang, di enter aja ke bawahnya, Jets. Di enter, bikin garis kosong. Enter, 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 enter. Yang banyak aja, biar dia naik. Bukan. Maksudnya, nah ini kan biar nggak menghalangi. Nah, itu di bawahnya, kamu enter aja yang banyak gitu. Nah, atau digeser scroll ke bawah boleh. Sip. Mm-mm. Wah, panjang. Panjang. Self enemy. Udah spasinya pintar. Udah. Sip. Oke, kemudian, nah, ini kan udah ya yang hello sama attack. Kamu tinggal bikin yang magician class. Berarti dia sama aja kayak yang warrior ya.
Coba kamu baca dulu. Mm-mm. Nah, sudah dibaca. Jadi kamu copy paste aja berarti dari baris 16 sampai baris eh berapa itu? Betul. 27 ya. Bentar, bentar, bentar. Kayaknya ini kelewat deh. Ini Hmm? nih, Giat. Di bawah baris 23 ya. Di bawahnya. Hmm, enemy armor. Iya, di situ betul. Enemy red armor. Nah, ini berarti kekuatannya si warrior cuma 15 ya. Kamu copy aja 16 sampai 28. Tarik sampai bawah. Udah, terus paste. Nah, ini tinggal diganti jadi apa? Warrior ya. Magician, magician. Nih, Magician. Magician ya. Tulisannya. Bukan, bukan. Yang di sini, yang di warrior. Itu attack udah sama aja. Heeh. Di warriornya ganti jadi magician. Siap. Terus yang perlu diganti lagi yang mana? Yang perlu diganti lagi berarti Brave Warriors jadi Magicians. Magician juga. Dan ini jadi 35 aja. Ya, dia bikin Magiciannya lebih kuat. alah, 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 alah. Control Z, Control Z. Control Z. Control di keyboard. Control Z. Enggak, itu tadi ke paste. Nah, save. Copy. Iya 35. Nah, baru deh kita tinggal buat yang berikutnya. Kayak gini, bikin dua objek ya. Ada warrior sama magician, lalu kita bikin dua-duanya saling menyerang. Di sini nggak? Empat, empat, empat. Betul. Yes. Abang belajar. Baru di play coba ya. Sip. Nah, jadi akan ada Brave Warrior, si Henry tadi yang udah kamu buat di sini menggunakan template. Terus ada juga yang berikutnya Luke ya, Magician, dan Henry menyerang si Luke, Luke menyerang si Henry. Ya, jadi kuncinya apa yang hari ini yang ini ya? Kamu ngebikin ada kelas dalam kelas gitu. Ya, ada pertanyaan dulu, Giats. Kamu baru lihat nama Zoom-nya?
Ini nama papa kamu. Ini laptop papa. Ya, apa Sabtu Minggu biasa kuliah, kadang nge-zoom. Oh, oke. Papamu masih kuliah. Lupa Kuliah ganti, Hah? lupa ganti-gantinya. Langsung masuk di link aja. Oh, kuliah S2 papanya. Mantap. Dosen berarti udah jadi dosen atau emang Apa oh kerja belum? di bank? Ah, Dapat oke. reward dari bank itu untuk kuliah ambil S2. Oh, Bang apa? Bang Sumut, Bang Sumut. Oh, Bang daerah. ya Keren. Bagian IT. enggak kepala cabang. Ah, ya. Oh, oke. Oh, berarti kalau Kak Daud ke Sumut ntar ke Bang Sumut ketemu papanya Giat saya buka tabungan. Ya, Ada pertanyaan dulu? Mantap. em, Coba dilihat. Jadi intinya ini ya, apa yang perlu, ini kan yang kemarin ya kita udah belajar cara bikin kelas, dan yang sekarang adalah kita mau bikin kelas dalam kelas. Jadi kamu bikin ada kelas anaknya, panggil bapaknya dari sebelumnya. Jadi yang semua punya bapaknya, anaknya pun punya. Plus di anaknya juga ada hilo plus attack. Oke, coba lihat lagi ada pertanyaan dulu. oke nggak ada. Nggak ada ya? Kalau nggak ada boleh checklist yang di garis ungunya Giat. Kotaknya checklistin, terus kita lanjut. Nah, ini saatnya kita bikin game Gobak Sodor ya. Sabintas for review. Nah, bentar. Kita share screen dulu ya. Gobak Sodor, pernah dengar gak Gobak Sodor? Game Gobak Sodor, pernah dengar? Pernah nggak, Giat? Pernah nggak? Pernah. Nah, gimana sih aturannya Gobak Sodor itu? Tahu namanya nih. Tahu namanya? Nah, ini ya, Ingat. coba kalau gambarnya deh, nih. Dari gambar ini harusnya udah jelas. Oh, apa? Lewatin orang itu kan. Nah, betul. Ya, jadi kita perlu, ini kenapa dia kayak nangkap ayam gitu ya? Ya, 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 pokoknya ada si sodornya, ada penjaganya, sama ada lawannya. Ya, jadi kita perlu membuat lawannya nggak boleh ke kastilnya kita gitu ya. Dan aturannya berarti ya udah ada yang di tengah ya bisa vertikal, ada yang horizontal, 3 baris gitu. Dan nanti yang penyerang ya atau siapa lawan itu bebas. Ya dia arahnya kemana aja terserah. Oke? Nah, gimana caranya kita buat itu? Caranya berarti sama Giat tinggal masuk ke dalam Hit Game ya. Kita akan buat dalam bentuk Python ya. Jadi kamu nanti akan bikin ada dua ya, dua penjaga, satu lawan ya. Dan kastilnya kita akan bikin warna hijau. Oke. Nah, ini akan macem-macem ya. Jadi yang perlu Giat ingat ketika pengen bikin game itu kamu akan ngebikin ada yang namanya backdrop sama ada yang namanya sprites. Backdrop adalah apa layar atau latar belakang dari gamenya. Terus kalau sprite berarti karakter dari gamenya, ya, gitu. Terus apa lagi? Nah, nanti berarti kita panggilnya dia juga inheritance juga, dia. Jadi kamu panggil dari kelas turtle, kamu bikin kelas sprite, ya. Buat apa? Buat kamu bikin objeknya yang tadi itu nggak lama-lama, ya. Gitu. Contohnya nanti, oh ngebikin yang warna orange, yang untuk playernya kita berarti tinggal panggil kelas sprite, X-nya 0, Y-nya -100 ya. Berarti ini dua ini koordinat, ini langkahnya, ini bentuk dan warnanya. Ya, gitu. Terus, nah ini untuk kontrolnya ya, ke kanan dan kiri. Kalau misalnya kamu apa, eh, ngeklik ngeklik tanda panah kanan dan kiri yang berubah koordinat X atau koordinat Y, sumbu X X, atau sumbu Y, X. sumbu X ya, yang atas bawah berarti yang Y. Sama kayak kemarin yang painter ya, kamu nanti akan bikin juga move up,
dan kita bikin Y-core-nya plus tab dan pakai on key juga ya gitu. Oke, sisanya sama. Ntar kita bikin juga untuk musuhnya bisa bergerak ya. Ada pertanyaan dulu, Giats? Belum. Belum ada, Kak. Ada pertanyaan dulu? Belum ada, Kak. Belum ada ya? Kalau belum ada, tolong share screen lagi. Kita coba praktekin lagi, Giats. Nomor 8 ya. Nah, coba baca dulu, Giats. Sudah dibaca? Nah, jadi pertama import dulu aja. From Turtle import bintang sama random random ya. Random random. Nah, kemudian yes, time slip. Nah, pertama kita disuruh ngebikin kelas sprite-nya dulu ya. Kamu disuruh ngebikin kelas sprite-nya, sprite class. Berarti caranya gimana? Caranya Giats bikin dulu seperti ini ya. Test size bikin dulu tiga variabel ya. Ada turtle size, width, sama height-nya ya. Coba dibuat.
Mhm. Yap. Nah, sip. Oke. Terus ini kan kelas sprite-nya ya. Kamu berarti udah bisa ngebikin objeknya ya. Nah, cara bikinnya berarti bikin dulu yang player kayak tadi di bawah. Player sama dengan sprite. Kita bikin coordinates, ditempelin, hapus spasinya. Bikin enter yang banyak aja ya. Get kasih 10 enter deh. 10 enter ya, dibikin di baris 28. Nah, sip. Dan player sama dengan sprite. Nanti di tengah soalnya mau kita tambahin. Langsung buat ini aja. Yes. Ya. Nah, oke, coba di play dulu, Giat. Hmm, geser ke kiri. Ini digeser. Oke, sip. Ini Oh, nggak usah ada kurungnya lagi. Hah? Ini Ini ya. hapus saja. Nah, kurung yang itu hapus saja. Yes. Size is not defined. Ini sama dengan. Oh iya. Hmm, nah, udah deh. Satu untuk objeknya, gitu ya. Kita bikin juga untuk ketiga objek yang lain ada enemy satu, enemy 2 dan goal ya. Mau bikin di bawah baris 29. Nah, di baris 29 ya. Ini S ya, nggak pakai minus. Lihat, yang ini. Nah, sip.
Baru goal sama dengan Sprite. Oke, coba di play dulu. Nah, jadi udah muncul ya. Oke, udah ada 4. Sekarang kita mau ngebikin dia bisa bergerak ya, yang warna oranye. Berarti kita bikin up, down, left, right. Ya. Kamu bikinnya di baris 19 ya, Giat. Nah, di baris 19 kita bikin move up, move down, move left. Kasih tab ya. Nah, sip. Jadi plus ya. Oke, cara ngaktifinnya masih ingat pakai apa berarti? Get screen ya. Get screen terus on key juga sama listen ya. Jadi di bawah di baris enggak ini di bawahnya aja. Di paling bawah ya. Mm. Nah, di baris 41 bikin SCR.
Sip. Oke. Coba boleh di play ya. Coba play dulu, lihat apakah bisa jalan atau enggak. Dikontrol pakai keyboard ya, tanda panah. Nah, sip. Oke, sudah bisa jalan ya. Oke, sip. Berarti kita akan membuat logika gamenya sama bikin monsternya bisa bergerak ya. Oke, nah caranya gimana? Caranya kita bikin dulu monsternya bisa bergerak dulu ya. Lihat caranya bentar. Nih ya, dibikin dulu. Nih Rel, bikin yang eh bentar dulu. Nah, kita bikin pakai yang namanya set move ya. Jadi Giat coba scroll ke atas. Di situ Jumatan jam berapa Giat ya? 12 Pas. ya lewat dikit. Udah mandi belum kamu? Maksudnya udah siap siap belum? Udah siap siap belum? Belum. Belum. Ah, coba, coba ini dibikin di bawahnya. Di mana? Di baris 28. Deket sama masjid gak? Main lah. Main, oke. Sip. Bikin dulu ini set move buat ngebikin musuhnya bisa bergerak otomatis ya. Hmm. Hmm. Nah, baru kita tinggal bikin next step-nya ya. Itu kan udah ada set move-nya untuk ngasih tahu dari mana ke mana gitu ya si musuhnya. Nah, Hmm. kita bikin dia bisa bergerak. Kalau misalnya udah di ujung, itu balik lagi otomatis. Ya, caranya gini. Di bawahnya lagi get next step.
Belum. Udah dipanggilin lagi. Dipanggil Ntar, ngapain? sabar-sabar, ingetin. Kenapa mau ngapain? Ambil baju ada, Pak. Saya mondok, Oh, letak sini semua. Mata cuci. kamu ada adik, punya adik berapa? Ya, nah, Punya dah. adik berapa? Tiga, Kak. Tiga, wah. Kamu yang tertua. Hmm. Wow. Wah, anak pertama. Nah ini ya, kita bikin dulu total skor. Oh bentar, set move-nya dulu aja. Set move-nya berarti di bawah baris, scroll ke bawah, Giat. Set move-nya dulu di bawah baris ini ya, di 59 ya. Kita bikin enemy set move. Set move-nya juga buat enemy 2. Nah, terus dibikin total skor ya buat looping. Udah. Nah, sip. Terus di dalamnya kita ngebikin looping game nih ya buat ngebikin musuhnya itu bisa bergerak terus. Caranya berarti pakai while ya di baris 65. Hmm, Udah. sip, coba di play, lihat. Harusnya dia sudah bisa bergerak ya. Nah, ya, dia sudah bisa bergerak. Ntar dari kiri ke kanan. Nah, sekarang kita bikin logika gamenya ya. Jadi kalau kamu menyentuh monster atau menyentuh goal, itu akan ada konsekuensinya gitu atau ada actionnya ya. Nah, ini scroll lagi ke atas, Giat. Jadi kalau bersentuhan itu kan berarti jaraknya dekat ya. Misal kamu sama sama siapa sama adik kamu bisa dibilang sentuhan kan artinya udah deket jaraknya. Nah, kita juga Hmm. bikin kayak gitu. Pakai distance-nya dia minimal 30 pixel baru dia return true alias sudah bersentuhan. Ya, dibikin di baris 42. Oh, Kasih tab ya. Kak, tulisannya bisa turunin dikit, Kak. Hmm? Tulisannya bisa turunin dikit. Oh, boleh, boleh. Boleh. Ya, Kasih tab ya. Kasih tab dulu. Nah,
Return false. Nah, baru di scroll ke bawah ya. Kita tinggal kasih if-nya aja ya. Scroll ke bawah. Nah, ini baris 74 ya. Kasih tab. Jadi ini kalau bersentuhan dengan goal, total skornya nambah satu, lalu balik lagi ke awal, dan kalau bersentuhan dengan musuh, maka dia akan kalah. Huruf kecil ya. Ini huruf kecil if ya. Hmm. Ya, kurungnya, lihat. Kurungnya masuk ke enemy 2 ya. Titik duanya di luarnya ya. Enemy 2. Tab. Baru di break. Nah, coba kamu sekarang sentuh si musuhnya ya. Maka akan kalah gitu. Nah, ya langsung berhenti. Nggak bisa dimainin. Sekarang kita akan tambahin. Kalau total skornya udah 3, baru enemy-nya dihilangin ya. Di baris 81 tambahin Giats. Hmm. Nah, itu spasi betul di situ ya. Nah, sip. Jadi kalau kamu udah menyentuh 3 kali, udah selesai. Ya. Ada pertanyaan dulu, Giats. Coba dilihat dulu codingannya. Ada bagian yang pengen dijelasin dulu. Sebelum kita mulai masuk ke dalam project game yang baru. Ini apa? Nah, ini untuk ngebikin musuh bergerak ya. Ini sepaket nih sama set move. Jadi kalau set move itu menentukan dulu ya titik awalnya dan titik akhirnya, baru tinggal dipindahin langsung. Nah, kalau yang max step ini untuk membuat, misal musuh yang di sebelah kiri itu kan jalan terus ke kanan ya. Nah, nanti Oh, dia ngedeteksi nih, ngedeteksi pakai distance. Misalnya distance-nya itu udah enggak, misalnya jaraknya
kotak ini dengan ujung dari layar game udah 29. Nah, sedangkan stepnya kita 30. Masih bisa jalan nggak ke kanan? Enggak. Nggak bisa ya, karena nggak ada jaraknya lagi. Jaraknya lebih kecil daripada langkahnya kita. Makanya kita perlu balikin. Jadi nanti dia mulai dari XN, YN, alias nanti kotaknya langsung bikin dari situ. Ntar dia akan menuju ke X start, Y start. Jadi dia bisa balik lagi. Dan begitu seterusnya. Ya, Hmm. jadi dia ngelooping ya. Ada lagi? Enggak ada. Belum ada. Kalau belum ada boleh checklist kotaknya. Dibuka garis ungunya, lalu checklist kotaknya ya. Hmm, sip. Oke, sekarang kita akan masuk. Ini nomor 9 apa ya? Coba dibuka. Oh, ini cuma gambar dong. Dibaca aja, guys. Ini yang tadi Kado jelasin ya. Heeh. Baca, 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 baca. Sip. Kalau sudah, langsung go to profile. Buka profil. Nah, oke. Kita masuk ke dalam bagian berikutnya ya. Bagian berikutnya adalah mengenai basic of game. Bentar. Game itu apa sih, Giat? Menurut kamu? Permainan. Permainan, betul ya. Jadi, kita akan membuat permainan yang mana contohnya seperti ini ya. Nah, ini sudah masuk ke dalam final project ya. Kamu akan ngebikin game Arkanoid kayak gini. Jadi nanti dia udah ada logic gamenya, interaksinya juga, terus udah ada eh, analisis kemenangannya juga, apakah menang atau kalah ya. Nah, berarti sama Giats tinggal dibikin dulu eh, pemanasan dulu ya. Kita bikin pemanasan dulu. Kita bikin game namanya question and answers. Ya, jadi kamu akan ngebikin tombol Q sama tombol A itu ngerandom questions sama ngerandom answers. Nah, sebelum-sebelumnya Gates bikin game atau bikin projectnya itu pakai Turtle. Sekarang kita bikin Pygame, pakai Pygame. Ya, Pygame itu adalah library sama kayak yang sebelumnya, import Pygame aja. Ya, di import Pygame. Nah, konsepnya sama seperti yang game Gobak Sodor tadi. Dia ada sprite, ada backdrop, sama ada game looping. Ya, kalau misalnya sprite ya berarti kotak ini, kalau scene berarti latar belakangnya tadi ya. Nah, kalau game looping gimana? Kalau game looping Giats akhir-akhir ini main game apa? ML Bloodstrike. Suka main game apa? ML Bloodstrike. Apa? Kecil banget suara Giats. ML Bloodstrike. PUBG. Nah, ML. Kalau ML itu gamenya selesai, gimana sih caranya biar gamenya selesai? Mencuri turretnya. Hmm? Mencuri base-nya. Hancurin base-nya. Ya, selama base-nya belum dihancurin berarti Si main. masih main. Kayak gitu ya. Jadi konsepnya kayak gitu, selama gamenya terus berjalan, selama base-nya belum dihancurin, gamenya terus berjalan. Sama kayak yang kita juga. Jadi kamu perlu bikin game looping. Ya. Nah, ketika kamu pengen ngebikin sebuah layar yang sederhana, bikin dulu Pygame init, lalu dibikin ukurannya berapa ya, terus nanti dibikin warnanya pakai fill. Nah, fill ini RGB ya, singkatan dari red, green, blue. Oke, jadi nanti warnanya itu ada tiga angka pakai tuple ya. Nah, RGB nanti berarti kalau warnanya 255 semua berarti putih ya. Terus habis itu kamu tinggal bikin aja nih ukuran dari layarnya udah, warnanya udah. Nah, ada yang namanya FPS. Apa itu FPS? Get. First person shooter. Tujuannya untuk Merefresh. merefresh ya. Jadi setiap berapa detik gitu ya di refresh. Oke? Nah, kamu bikin aja 40 fps gitu. Ya. Nah, nanti berarti Gates bikin dulu kalau misalnya kamu pengen ngebikin kotak gini, caranya gimana, Kak? Caranya kamu pakai rek. Ya, bikin dulu kotaknya, koordinat sama ukurannya berapa, lalu tinggal ditampilin ke dalam layar game ya. Warnanya apa sama objek kotaknya yang mana gitu. Ya.
Nah, ntar tinggal kamu bikin aja kalau ada tulisannya pakai font dan jangan lupa di render lalu di bleed. Render untuk ngebikin teksnya dan juga warnanya, bleed untuk menampilkan, ya. Hmm. Nah, jadi nanti di text area lumayan kompleks ya. Ada init, ada set text, sama ada draw. Set text untuk bikin teks, draw untuk nampilin ke dalam game ya. Ya, sip. Itu aja ya. Ada pertanyaan dulu, Giat? Belum nggak? Belum, nggak? Belum ya? Kalau belum, boleh tolong di share screen. Kita lanjutin lagi. Yang ini nggak satu. Satu. Betul, diklik satu. Nah, oke. Berarti tadi gimana caranya? Pertama, import Pygame ya. Import Pygame. Kemudian kita buat yang bagian berikutnya adalah nih ya. Random random juga sama. Random random terus Pygame init. Nah, terus habis itu dia tinggal bikin ukuran dari layarnya dulu ya sama FPS nih. Nah, caranya gini, bentar, ini dihapus dulu sama kadang. Eh, nah ini ya. Buat di empat langsung nggak? Di bawahnya aja langsung. Kasih space aja, space kosong ya. Nah, nah, terus habis itu kamu tinggal bikin untuk looping gamenya ya. Looping gamenya itu caranya pakai while loop gitu ya. Nah, kamu bikin aja while satu. Nah, dikasih space lagi aja, lihat. Terus ada Pygame display update ya. Kak bentar ya kak, matikan air kak. Nah, sip dah, udah boleh di play, cobain. Coba di play. Eh, eh, set underscore mode ya. Ini set underscore. Set underscore mode.
Play lagi. Nah, ini kan warnanya 255 semua ya. Coba kamu ganti ke ini ya. Kak Daud kirimin dulu linknya. Kamu bisa diklik yang ada di chat Zoom. Ini warnanya kan abu-abu gitu ya. Tidak menarik. Kamu klik aja linknya. Coba lihat. Udah dikirim ya di chat Zoom. Hmm. Bisa? Bisa nggak lihat? Bisa. Atau Kak Daud kirim lewat WhatsApp aja. Oh ini share screen kamu berarti beda layarnya nih. Kak Daud kirim lewat WhatsApp aja. Biar kebukanya di Google Chrome juga. Nah, nah itu Gates. Coba dibuka di Google Chrome. Ah, sip. Oke. Nah, ini ganti warnanya. Kamu bisa geser-geser Gates ya. Yang di sini nih. Kamu bisa geser-geser, geser-geser. Pilih warnanya yang mana ya. Bebas. 13148. Hmm. Bisa diklik aja langsung di sini. Nah, udah. Oke. Kamu pastenya ke sini. Di paste aja. Ini stop dulu. Nah, ya, jadi warna oranye, oke? Sip. Terus kita coba ngebikin sebuah kelas areanya dulu ya, yang kontak ya. Berarti Giats bikin dulu kelas teks area, bikin dulu warnanya deh di baris 9 ya Giats. Kak, Get izin matikan air bentar ya, Kak. Boleh, boleh, silakan. Udah, Kak. Sudah balik lagi? Oke, sip. Dibikin di baris 9 ya. Hmm. Di stop dulu, diklik dulu tombol pinknya. Nah ya, dibikin black sama dengan hmm, lalu light blue.
Sip, oke. Sekarang di baris 10 tambahin ya ini kelas area, kelas teks area. Ini yang lumayan panjang juga. Ntar. Nah, di bawah baris 10 ya. Nih, bikin dulu kelas teks area. Koma, get. Oke, nah ini berikutnya ya yang draw di bawahnya. Ini yang tadi ya, kado tadi potong di sini ya. Sip. Kasih tab. Nah, Ini yang kita yang tadi juga. ya ini masih yang tadi. Biar tidak bingung.
Sudah? Oke, sip. Coba di play dulu. Giat, ada yang error atau enggak? Coba lihat ada yang merah atau enggak. Oh, baris 13.2 ya. Play lagi. Sip. Oke, terus kita coba tambahin dulu. Itu kan udah ada ya template-nya. Kita Hmm. berarti bikin objeknya dulu ya. Nah, di bawah, eh, di baris 24. Nah, di baris 24, kita bikin dua kartu ya. Underscore ya, Jets ya. INS underscore card. Ya. Sip, coba di play, Giat. Di play dulu lihat. Blit ya. BLIT, bukan BLT. Blit. BLIT. Nah, sip, play. Nah, sip, udah muncul ya. Untuk question and answers-nya gitu.
Nah, nanti kalau itu diklik, dia akan bisa berubah ya. Caranya berarti sama Giat dibuat dulu di sini nih. Di baris scroll ke bawah. Di dalam looping gamenya ya. Itu di stop dulu aja. Nah, itu di baris di bawah 40 ya. Di bawah 40 kamu tambahin loopingnya dulu kayak gini. Nah ya, for event in Pygame, for-nya dulu. Pintar gitu. Ini if dalam if Kak. Kasih if lagi ya. Jadi kasih tab lagi. Di sini. Nah, sip, betul, betul. Oh, masih lama. Ntar. Ntar ya, Kak. Ya, boleh, boleh, Giat. Silakan. Posisi misi. Oh, apa sih? Oh, apa? Hai, Queen Queen. Dan gitu kan nanti asal ngomong. Nanti asal ngomong depan ayah habis. Tutup pintu, Queen. Ntar lagi apa ngetik abang tunggu bentar. Lagi ngetik Sudah tuh. terpanggil. Sudah terpanggil-panggil. Gitulah Kak. Kalau mondok kamar ada di serbaguna. Semuanya ada ya. Hmm. Kan gosok di sini sekarang. Waduh.
Ada Kak. Nah ini ya, quest card draw-nya jangan lupa. Ujung. Namanya Kak Daud. Udah cukup kan? Setelah lama sedikit, lama kali. Setengah jam itu aja. Tidak mau. Itu ya kacau, kacau. Nah, sip, ini yang terakhir. Quest card draw-nya belum. Di entire, sejajar di sini ya. Nah, hapus spasinya. Nah, sip. Draw. Baru 10.25 ya. Sip, boleh di play. Nah, coba klik tombol Q-nya, Giat. Diklik dulu di sini, kalau klik pakai mouse, lalu klik tombol Q di keyboard. Nah, ya, what do you study algorithms? Nanti dia berubah-ubah ya, secara acak gitu. Nah, tinggal tambahin lagi nih ya. Terakhir yang answers, dah beres. Di stop dulu. Mm-mm. Tambahin bawahnya di baris 53 ya berarti ya. Gimana Kak? Di baris 53. Scroll ke bawah. Nah, ini 52 aja nih, 52. 52 kasih tab di sini ya si jajarnya. Ah, sip. Oke. Nah, ini udah beres terakhir. Lalu tinggal di draw lagi. Sip. Oke, ada pertanyaan dulu nggak, Giat?
Ini apa, Kak? Nah, ini yang dia bikin kalau kamu klik tombol Q atau tombol A, itu bisa ngaktifin tadi ya, ngacak gitu, pertanyaan sama jawabannya. Ya, Oh, itu yang mengaktifkan keyboardnya. Ada lagi? ini yang light blue nih Nah, untuk light blue ini yang kartu kotak tadi, yang questions, yang kotak. answer, makanya warnanya light blue. Oh, oke oke. Ya, sip. Oke, dah boleh checklist aja, Giats. Ada pertanyaan lagi atau enggak? Ada, Kak. Siap, checklist harus kita review. Nah, nanti kita lanjutin untuk ke bagian berikutnya. Ya. Bagian berikutnya kita bahas mengenai hal yang sama, tapi menggunakan list ya. Jadi nanti kita akan cari tahu caranya gimana. Ya, itu aja Giats untuk kelas yang hari ini. Bye-bye. Selamat siang, Giats. Oke, Kak. Bye. Bye.